Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai pemulihan. Kita semua akan dipulihkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini kita punya tema Tuhan dengar, Tuhan ampuni, dan Tuhan pulihkan jika. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu pasti dengar doa kita. Tuhan itu pasti ampuni kita. Dan Tuhan pasti pulihkan kita. Satu hal yang saudara harus tahu. Tuhan ingin memulihkan kita. Amin. Apapun kondisi saudara dan saya, Tuhan ingin pulihkan. Keluarga yang retak, Tuhan akan pulihkan. Saudara-saudara, pekerjaan yang hancur, Tuhan juga pulihkan. Saudara-saudara, apapun dalam kehidupan kita, Tuhan akan pulihkan. Karena Tuhan dengar dan ampuni. Saudara-saudara, dan Dia juga akan pulihkan kita jika, saudara. Jadi tidak ada yang tidak dipulihkan. Tidak ada yang doanya tidak didengar Tuhan. Tidak ada orang yang tidak diampuni Tuhan. Jika. Nah, mari saudara kita akan lihat. Next, ya. Tulisannya agak kecil-kecil. Tapi saya akan ajak saudara mulai dari poin 10. Poin 10 di sini mengatakan, umatku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik, itu jikanya. Ya. Aku akan mendengar, mengampuni, dan memulihkan mereka. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan tema ini diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Ini adalah firman Tuhan untuk Raja Salomo. Tuhan berfirman kepada Raja Salomo, aku akan mendengar doamu, aku akan mengampunimu dan memulihkan engkau. Atau dengan kata lain, aku akan mendengarkan bangsa ini, bangsa Israel. Aku akan mengampuni bangsa ini. Dan aku akan memulihkan bangsa ini. Jadi saudara-saudara, terpuruknya seperti apapun kita, Israel rohani. Jangan saudara percaya dengan pengalaman saudara. Mungkin pengalaman saudara Tuhan tidak mendengar doa saudara. Tuhan tidak ampuni saudara. Karena saudara lihat saudara belum dipulihkan. Nah, jangan salah. Tuhan mempunyai hukum, yaitu kalau Tuhan itu akan mendengar, mengampuni dan memulihkan kita jika kita sebagai umatnya merendahkan diri. Saudara, merendahkan diri. Merendahkan diri itu apa saudara? Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Saudara masih bisa apa-apa gak bisa apa-apa? Nah saudara, kalau orang gak bisa apa-apa itu, saudara-saudara kalau bangun pagi hari, saudara langsung bilang sama Tuhan, aku gak bisa apa-apa Tuhan. Aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. Maka itu saudara langsung berdoa, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Tolong aku Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara berdoa nyatakan itu, sampai rasanya badanmu seger. Karena saudara sedang bertemu dengan Tuhan. Jadi yang pertama-tama, akuilah bahwa engkau tidak bisa apa-apa. Aku gak bisa apa-apa Tuhan. Aku gak bisa apa-apa. Kemudian saudara minta tolong sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan itu namanya berdoa.
berdoa. Nah, jelaskan berdoa. Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah gunung batuku. Engkaulah hidupku Tuhan. Nah, itulah namanya berdoa. Mengakui Dia dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, saudara-saudara, sampai saudara bisa ketemu sama Tuhan. Kalau orang ketemu sama Tuhan itu ada rasanya. Matamu sampai bisa bersinar-sinar. Wajahmu sampai bisa berseri-seri. Bibirmu sampai bisa merekah. Haleluya ya. Ya iyalah ya. Saudara gimana? Ya. Saudara yang pertama-tama harus akui bahwa saudara nggak bisa apa-apa. Itu namanya merendahkan diri. Jangan sombong, tapi merendahkan diri, rendah hati. Aku nggak bisa apa-apa. Walaupun mungkin saudara bisa, tapi saudara harus sadar betul, saudara itu sebetulnya nggak bisa apa-apa. Tetangga kita aja, saudara masuk rumah sakit, 3 hari langsung meninggal. Saya nangis saudara. Dia adalah orang baik. Dia teman saya. Waktu dia jadi RT, saya jadi sekretaris RT. Bahkan tidak itu aja saudara-saudara. Dia itu cerita banyak sama saya. Bagaimana dia itu bekerja dan sekarang sudah gak bisa apa-apa. Padahal saudara gelarnya, sederet-deret. Ya. Dia aja sekarang setelah ambil doktor, ambil master lagi. Karena begitu saya bilang sama dia, Pak, kamu ini Pak, ambil bahasa Inggris yang ini Pak, supaya bisa jadi penerjemah yang bersertifikat atau yang apa itu, ya, supaya kalau diakui oleh pengacara-pengacara, ya. Jadi saudara-saudara, ya Pak, saya habis ini selesai, saya akan ambil itu Pak. Dia bilang begitu. Dan yang terakhir, itu sudah lama sekali. Yang terakhir saya bilang sama dia, Pak, saya mau ajak makan Bapak. Gitu. Oh iya Pak Yohas, iya. Tapi kemarin ketika saya nengok ke istrinya bilang, iya Pak Yohas, dia udah bilang sama saya. Tapi dia bilang begini, tapi aku sakit jantung gimana ya makanya ya. Ya pasti saya pilihkan yang enggak membahayakan jantung ya. Jadi saudara-saudara, umur seseorang tidak ada yang tahu. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, aku akan mendengar. Saudara-saudara, dengar apa saudara-saudara? Dengar doa kita. Aku akan ampuni kita. Aku akan memulihkan kita. Asal saudara dan saya merendahkan diri. Tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap malam. Walaupun engkau masih muda, masih kuat, masih bisa bekerja, walaupun rumah tangga kita masih utuh, walaupun kita masih bisa apa saja, tetapi saudara dan saya, kita harus merendahkan diri. Ngomong apa saudara? Aku ini gak bisa apa-apa. Walaupun bisa apa-apa, tetapi hati ini berbicara yang sebenarnya. Bahwa yang sebenarnya kita nggak bisa apa-apa. Gimana kita bisa apa-apa saudara? Saudara bisa melihat itu adalah karunia, anugerah daripada Tuhan. Detak jantung saudara bisa berdenyut, saudara mengalirkan darah, itu kasih karunia Tuhan. Dan darah itu bisa mengalir dengan baik ke seluruh tubuh, tidak tersumbat. Saya kemarin ketemu sama orang saudara, sudah tersumbat itu ringnya pasang 12. Dan dokter Santoso mengatakan ini dipasang ring lagi, mampet lagi.
Jadi saya ketemu sama dia, ya Pak, yang penting saya hidup, yang penting saya udah bisa hidup, ya saudara-saudara. Jadi sehebat apapun kita, saudara kan tidak tahu di dalam tubuh saudara, darah saudara itu produksinya darah putih bisa seimbang, bisa dengan darah merah, itu udah bagus. Tapi kalau darah putih produksinya lebih besar dari darah merah, apa yang terjadi? Leukemia. Ya, jadi saudara-saudara, sekuat apapun, sehebat apapun, kita bergantung kepada hidupnya Tuhan yang tinggal di dalam kita. Amin. Jadi saudara-saudara, jangan lupa siapakah kita ini. Kita ini adalah debu tanah liat yang dihembuskan oleh nafas Tuhan. Umatku merendahkan diri. Nah, akui dulu. Setelah itu baru berdoa. Berdoa ngapain saudara? Ngomong sama Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa. Tapi Engkau yang bisa Tuhan. Engkau yang bisa. Sampai apa saudara? Sampai saudara ketemu, mencari wajah Tuhan. Berdoa itu mencari wajah Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara berdoa itu sampai ketemu wajahnya Tuhan. Ada orang yang berdoa nunduk aja, ya kan? Cari wajahnya Tuhan. Sampai saudara ketemu dengan wajahnya Tuhan. Musa waktu ketemu dengan wajahnya Tuhan, wajahnya itu bersinar-sinar. Akibatnya bangsa Israel tidak bisa tahan menghadap Musa. Sampai Musa disuruh pakai kerudung. Supaya kalau langsung bangsa Israel silau. Nah, kalau saudara berdoa, saudara sampai ketemu wajahnya Tuhan. Sampai berdampak dalam hidup kita. Sampai wajah kita berseri-seri. Haleluya. Ya kan? Ini saya nggak bohong. Ini firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Umatku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Sampai cari wajah Tuhan. Sampai ketemu. Kalau saya baru bangun dari tempat tidur, itu setelah badanku seger. Saya terus berdoa dalam roh. Mencari wajah Tuhan. Sampai badannya seger. Tahu seger? Ada kekuatan baru. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan kemudian berbicara, kamu salah ini, salah itu, jangan ini, jangan itu. Apa yang saya buat? Yes Tuhan, tidak ada yang no. Amin. Yes Tuhan, ya Tuhan, aku mau. Nah, kemudian dilakukan sungguh-sungguh. Turun, berdoa, itulah yang kita ucapkan. Aku berbalik kepadamu Tuhan. Lihatlah aku datang kepadamu. Lihatlah aku merendahkan diri di hadapanmu. Lihatlah aku berdoa. Mengutarakan kepadamu. Ya. Merendahkan diri itu ngakui rendah diri. Memang gak usah ngomong juga rendah. Merendahkan diri. Aku iki ora iso opo-opo. Nah ya, itu bahasa Jawanya. Aku ini gak bisa apa-apa. Saudara sekarang gak usah berdoa. Sekarang saudara aku bisa apa? Oh saya masih bisa. Keluargaku masih utuh. Kerjaanku masih sukses. Sekolahku masih hebat. Nah itu ada yang ngetik HP. Ya, gak usah ngetik. Itu nanti ke Zoom. Apa saudara? PC. Mau ngetik apa lagi? Ya. Jangan. Kamu itu namanya tidak merendahkan diri. Ya. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita harus merendahkan diri. Ya. Hormati. Ya, saudara, hormati. Kalau saudara kurang jelas, lihat di Zoom. Lihat di Google.
di YouTube. Ya, saudara harus tahu itu. Ya, dengar lagi. Kalau memang saudara nggak ngerti, nyatetnya nanti. Catatan secara pokok akan di-send lewat grup BC. Detailnya saudara dengar lagi. Dengar untuk dilakukan. Ya. Ini contoh orang harus merendahkan diri. Ora iso popo Tuhan, nggak bisa apa-apa. Ini mesti jelas, ya, jelas. Sebab kalau saudara sudah merendahkan diri, baru berdoa. Lah doa itu ngomong apa? Ya ngomong, Tuhan aku nggak bisa apa-apa, Engkau yang bisa semuanya. Tolong aku Tuhan. Itu namanya berdoa. Berdoa sampai apa saudara? Cari wajah Tuhan sampai ketemu. Sampai berubah wajahmu. Sampai berubah sinar matamu. Sampai seluruh tubuhmu bertenaga. Punya kekuatan baru. Nah, saudara-saudara, kalau sudah punya kekuatan baru, apa yang saudara katakan? Tuhan, pasti Tuhan ngomong. Ya, kalau ngomong itu apa saudara? Hati nurani saudara ngomong. Karena setelah engkau dilahirkan kembali, rohmu, suara rohmu itu hati nurani. Nah kalau rohnya sudah dilahirkan kembali, hati nuraninya juga sudah menjadi baru. Dia pasti ngomong sama saudara. Ya omongannya jangan ditolak. Saudara harus berbalik. Balik saudara. Dari apa yang hati nuranimu katakan, engkau berbalik. Dari dosa, dari iblis kepada Tuhan. Dari kedagingan kepada Tuhan. Ini mesti jelas ya. Saudara-saudara kita ini enggak diukur berapa lama kita ikut Tuhan. Kita itu tidak diukur jabatan kita apa. Kita ini tidak diukur saudara-saudara, kita mau sekolah apa. Ya, mau TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tetangga saya yang meninggal itu S2-nya banyak, S3-nya ada juga. Ya, saudara, kita harus merendahkan diri, ngerti, aku ini nggak bisa apa-apa. Ya, doa itu ngakui, aku nggak bisa apa-apa, tapi dengan Engkau aku bisa semuanya. Di dalam Yesus lakukan perkara besar, di dalam Yesus tidak ada yang sukar, di dalam Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Nah, doa itu begitu, saudara. Nyanyi itu bisa jadi doa. Asal itu keluar dari hatimu yang rendah diri. Hatimu yang rendah hati. Ya, kalau hatimu rendah hati, doamu itu bagus. Jadi saudara, Tuhan itu engkau akui, saudara-saudara, dan Tuhan akan berbicara kepada saudara. Ya, karena saudara waktu berdoa kemudian mencari wajah Tuhan sampai ketemu. Ini penting. Sampai ketemu. Ketemu, ingat, orang yang ketemu itu akan berubah. Ya, wajahnya berubah, tubuhnya berubah. Sinar matanya juga berubah. Ini penting. Ya. Ini penting. Nah, habis itu pasti hati nuranimu ngomong. Jangan tolak. Lakukan sungguh-sungguh. Biasanya saya turun, saya langsung berdoa. Saya ngomong apa saja untuk mengakui bahwa saya ini tidak bisa apa-apa. Berdoanya, aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sampai saya cari wajah Tuhan. Sampai apa saudara? Saya berbalik. Jangan tidak berbalik. Nah, itu adalah jikanya. Ya, jikanya. Ya, jika saudara begitu, maka aku akan mendengar. Tuhan akan mendengar doa kita.
Aku akan mengampuni. Tuhan ampuni dosa kita. Ya, aku akan memulihkan mereka. Saudara akan dipulihkan Tuhan. Siapa yang ingin dipulihkan Tuhan? Nah, begitu ceritanya, saudara. Ya, oke, haleluya. Nah, saudara-saudara, kita punya 10 poin. Dan saudara-saudara, kita lihat, kalau engkau lakukan itu, maka Tuhan akan lakukan itu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jangan lupa bagianmu. Apa bagian saudara-saudara? Poin nomor 10. Apa bagian kita? Merendahkan diri. Kemudian berdoa. Kemudian sampai ketemu wajahnya Tuhan. Kemudian berbalik. Berbalik dari kepentingan sendiri untuk kepentingan Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan akan dengar, ampuni dan pulihkan. Jadi dipulihkan gampang nggak? Dipulihkan gampang nggak? Gampang. Ya. Yang mendatangkan musuh-musuh di hadapan kita siapa? Siapa yang mendatangkan musuh-musuh di hadapan kita? Tuhan. Supaya engkau berbalik. Ya, jadi saudara harus tahu. Untuk dipulihkan, rumusnya mudah. Rumusnya mudah. Saudara ingin keluargamu utuh? Rumusnya jelas. Kepengen sekolahmu bagus? Jelas rumusnya. Ingin pekerjaanmu bagus? Rumusnya jelas. Saudara jangan putar di padang gurun seperti bangsa Israel. Ya. Jangan hidup kita mutar. Ya. Saudara harus punya visi. Saudara dan saya harus punya tujuan. Apa tujuannya? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tanah yang penuh susu dan madu. Ya. Kita punya visi, kita punya tujuan. Tujuan jangka pendek kita. Sekarang kita dipulihkan. Tujuan jangka panjang. Allah di dalam Yesus Kristus akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Pusatnya di mana pemerintahnya? Di Yerusalem. Yang tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi Tuhan akan buat itu terjadi. Tetapi tujuan jangka panjang yang kekal itu kan cuma 1000 tahun. Adalah di langit baru dan bumi baru. Ya, jadi saudara-saudara. Tapi kita di bumi kita yang sekarang ini jangka pendek. Saudara dan saya harus dipulihkan. Caranya gimana? Dengar, apa? Caranya adalah merendahkan diri. Jadi sebelum berdoa merendahkan diri dulu. Ya, jangan berdoa baru merendahkan diri. Sebelum berdoa merendahkan diri. Merendahkan diri itu apa, saudara? Aku ora iso apa. Setelah itu berdoa, bilang apa sama Tuhan? Aku memang nggak bisa apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, aku bisa melakukan segala Nah, beda kan? Merendahkan diri itu nggak bisa apa-apa. Tapi waktu engkau berdoa, saudara harus akui, aku nggak bisa apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan, aku bisa melakukan segala perkara. Nah, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Kalau saudara dan saya di dalam Tuhan, saudara bisa melakukan segala perkara yang seharusnya saudara tidak bisa lakukan. Tapi saudara dan saya akan bisa lakukan. Ya, itu berdoa. Kalau mencari wajah Tuhan, sampai saudara ketemu sama Tuhan. Wajah saudara
Bisa. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Nah, kalau berdoa sampai akui Tuhan hebat dan engkau tidak hebat, tapi engkau percaya di dalam Tuhan aku bisa melakukan segala perkara. Jangan gak diakui itu kalau berdoa. Jangan doanya nelongso terus. Tuhan binasa aku, Tuhan habis aku, Tuhan habis aku, binasa aku. Jangan kalau berdoa. Tapi kalau saudara berdoa, ambil ayat Alkitab yang engkau yakini. Di dalam Tuhan, aku bisa melakukan segala perkara. Di dalam Tuhan, aku kuat. Nah itu. Nah, yang suka saya tegur adalah kalau orang itu berdoanya begitu. Harusnya gimana saudara? Doanya harus mengakui walaupun engkau lemah tapi di dalam Tuhan engkau bisa. Ya, itu yang saudara dan saya harus tahu. Nah, sampai apa saudara? Ketemu wajah Tuhan. Nah, tadi yang dinyanyikan. Di hadirat-Mu aku puas. Jadi kalau sembahyang itu sampai puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Loh, sampai rasanya bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Jadi badannya punya tenaga, wajahnya berseri-seri. Nah ini doa sampai ketemu wajah Tuhan. Nah kalau sudah gitu Tuhan tuh ngomong, ya begini nak, yang itu jangan, yang begini boleh, itu jangan nak, jangan. Lah, hati nurani yang sudah bicara begitu, jangan dilawan. Ya kalau saudara lawan ya susah. Ya Tuhan, aku mau. Mulai bertindak. Turun, biasanya saya turun langsung berdoa lewat Zoom. Ya, jadi ada waktu saudara persiapan, ya berjaga-jaga, waktu terjaga jam 4 pagi sebelum jam 4:30. Saudara lakukan itu, ya, oke, jelas ya saudara. Nah, kalau saudara lakukan itu dipulihkan itu apa sih? Tuh lihat nomor 1. Apa itu dipulihkan? Tuhan berperang ganti kita. Keren. Yang perang siapa? Tuhan. Bukan kita. Nah, ya, saudara paham ini? Jadi bukan saudara yang berperang. Saya kerja 24 tahun. Saya selalu diadu oleh owner saya kepada broker-broker yang lain. Setiap tahun. Diadunya bukan kepada 1-2 broker. Paling tidak 4 broker. Saya selalu diadu. Dan brokernya itu bukan broker kecil-kecil. Tapi broker-broker besar. Saudara-saudara, siapa yang berperang? Tuhan, bukan saya. Saya ngapain? Saya hanya berdoa. Tiap pagi saya berdoa. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, gunung batuku, kota bentengku. Engkau adalah segala sesuatu bagiku. Engkau adalah hidupku. Ini bukan ngecap. Tapi ini karena merendahkan
diri karena memang nggak bisa apa-apa. Kalau owner sudah memberikan keputusan diadu, siapa yang boleh katakan jangan owner? Nggak ada yang bisa. Ya, saudara mengerti apa yang saya katakan? Lalu yang berperang siapa? Tuhan. Ya, sampai owner saya bilang, nggak mungkin Pak Yoas. Coba saya lihat, mana buktinya? Dia dari lantai 4 saudara. Dia langsung naik ke 12A lantai saya. Itu Pak lihat aja, nih bukti. Oh iya, ya kan. Saking nggak percayanya, ya. Dari rate par, bukan pas iki ya, rate 0,24. Saudara-saudara, 0,26. Kemudian saya dimintain tolong sama dia, Pak Yoas, turunin dikit lah Pak Yoas. Rate-nya 0,24. Udah bagus Pak Yoas, udah bagus. Saya bilang begini sama dia, Pak, saya kerja itu bukan dengan kepandaian saya. Karena firman Tuhan, Tuhan berperang ganti kita. Di Keluaran 14 ayat 14. Yang perang itu Tuhan, bukan kita. Ya, saudara-saudara. Dan dia bilang, Pak, kalau Bapak sabar, saya bisa turunin sampai kira-kira 0,19%. Rate-nya par only. Saudara-saudara, waduh. Saya doa terus, ya. Saya merendahkan diri, saya berdoa sampai saya ketemu wajah Tuhan. Dan apapun yang Tuhan katakan saya lakukan. Ya, saudara-saudara. Kemudian apa yang terjadi? Rate-nya itu bisa 0,19. Tahun depannya lagi. Dia kan kenal sama asuransi, saudara. Dan asuransinya itu dekat sama dia. Wah, asuransinya 0,19 sudah. Kelihatannya asuransinya itu yang andalannya dia sampai dia ikutnya cuma nggak ikut saudara kelihatannya, ya. Saya lupa, ya. Kemudian saya turunin lagi sampai akhirnya 0,1201. Tahun berikutnya udah par dan iki 0,1201. Ya. Siapa yang berperang? Siapa yang bisa berperang melawan owner? Mau diginiin? Kan nggak mungkin. Dia pemilik. Kita cuma pelaksana. Ya kan? Nah, saudara-saudara. Ingat, yang perang bukan kita. Kalau saudara ribut sama keluarga, suami, istri, anak, orang tua, jangan saudara yang ribut. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Ya, kalau di dalam pekerjaan, biar Tuhan yang berperang. Lah, wah, kalau Tuhan berperang kalau gitu kita tidur tenang. Enggak, saudara, berdoa. Buat plan, buat rencana. Bagaimana supaya owner ini tahu bahwa kita ini kerjanya profesional. Jadi apa yang saya lakukan? Saudara-saudara, apa yang saya bisa pelajari, saya pelajari. Ya, bukan ongkang-ongkang. Duduk senang, berjalan senang. Bukan. Doa, akui Tuhan yang berperang. Tapi saudara harus belajar. Apa yang saudara bisa pelajari. Nah, begitu ceritanya. Itu nomor 1. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kita. Saudara-saudara, siapa yang berperang? Tuhan, bukan kita yang berperang. Nomor 2. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu kepingin umur kita lanjut. Ya,
lanjut, umur panjang. Ya, kalau saudara pengen lanjut, itu keinginan saudara atau keinginan Tuhan? Keinginan saudara atau keinginan Tuhan? Tuhan yang ingin, bukan saudara. Ya, yang ingin itu Tuhan supaya umurmu lanjut. Dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 12. Jadi saudara tahu blessingnya itu Tuhan berperang, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau berperang ganti kita. Tuhan itu mau umur kita lanjut. Ya. Tapi apa yang harus engkau lakukan? Rendah hati, merendahkan diri. Terhadap apa saudara itu? Saudara bisa kebaca? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Jadi hormati ayah dan ibu adalah bentuk rendah hati atau merendahkan diri. Itu syarat, sudah rendahkan dirimu, berdoa. Kemudian apa saudara? Mencari wajah Tuhan sampai engkau berbalik. Nah, umurmu panjang. Nah. Amin saudara. Ini saudara harus tahu. Kalau saudara belum merendahkan diri, belum rendah hati, ayo mulai berbalik. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Biar Tuhan yang pulihkan kita. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Biar umur kita lanjut. Ya. Ya. Biar umur kita apa saudara? Lanjut. Ya. Saya ini, San itu cuma keponakan saudara. Keponakan dari istri saya. Tapi hati saya itu entah kenapa, hati saya itu cenderung untuk mengasihi dia. Ya kan? Kenapa saudara? Karena dia sama orang tuanya itu hormat. Gitu ya San? Nah, gitu. Anak mami. Kan? Ya. Jadi saudara, dari manakah hati saya bisa mengasihi dan memperhatikan dia? Itu Tuhan yang menggerakkan. Jadi bukan karena saya baik. Saya ini orang gak baik saudara. Tapi Tuhanlah yang menggerakkan itu semuanya. Jadi saudara, kalau jalanmu lancar dalam hidupmu, karena engkau itu merendahkan diri. Pertama merendahkan diri. Tapi jangan lupa kemudian saudara berdoa di dalam Tuhan. Walaupun aku gak bisa apa-apa, tetapi di dalam Tuhan aku bisa apa-apa. Nah, itu berdoa. Yang ketiga, jangan cuma ngomong gitu doang. Tapi sampai hadirat Tuhan itu turun. Di hadiratmu aku. Ya, terus di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanmu, penyertaan kuasa kekuatanmu. Nah, ya. Ingat saudara, sampai engkau rasakan hadirat Allah. Jangan saudara-saudara kalau saudara sembahyang kemudian tidur. Saudara tahu? Itu namanya cuma berdoa. Tapi belum ketemu wajah Tuhan sampai badannya seger. Ya. Supaya Tuhan berbicara kepada saudara. Saudara-saudara kalau saya olahraga, kemudian mendadak itu udara itu bisa ada angin sepoi-sepoi. Langsung Tuhan itu ngomong sama saya begini. Oh, kamu tahu nggak? Waktu
Aku datang kepada Adam dan Hawa. Waktu dia di Taman Firdaus, dia jatuh di dalam dosa, saudara. Dia itu merasakan ada kehadiran Tuhan. Ya. Saudara-saudara, waktu Musa ketemu sama Tuhan, pertama-tama guntur angin, ribut dan lain sebagainya. Kemudian angin itu menjadi angin yang sepoi-sepoi. Kemudian disitulah ada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, saya ketika angin sepoi-sepoi begitu dan menyejukkan tubuh saya bilang, Tuhan, Engkau hadir di sini. Ya. Jadi kita bisa tahu kehadiran Tuhan. Jadi bukan kalau saudara berdoa ada rasa hadirat Tuhan. Kalau memang betul ada rasa hadirat Tuhan, saudara nggak tidur. Dan kalau Tuhan itu hadir, maka dia akan berbicara kepadamu, entah lewat hati nuranimu atau penglihatan atau apapun menurut karunia-karunianya, saudara-saudara. Dan saudara harus dapatkan itu sampai dia berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, engkau harus berbalik. Ya, saudara, itu adalah nomor 2. Di mana Tuhan berfirman? Tuhan berfirman di gunung Sinai. Ya. Sekarang, poin yang ketiga. Allah berfirman dan melakukannya. Allah berbicara dan menepatinya. Di dalam mana saudara? Bilangan 23 ayat 19. Ini Tuhan ngomong sama si dukun, tukang tenung. Namanya siapa? Bileam. Saudara-saudara, Tuhan berkata begini. Ya. Apa yang didengar dari Tuhan, dia nggak bisa ngelawan. Itu yang namanya Bileam, si tukang tenung ini. Dukun, saudara. Jadi yang diucapkan ini adalah ucapan Tuhan yang ditirukan oleh Bileam kepada Balak. Ya, dia katakan, Allah berfirman dan melakukannya. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti dilakukan. Dan Allah berbicara dan menepatinya. Kalau Allah bicara, pasti ditepati. Ya, Allah itu posisinya adalah sumber segala sesuatu. Dia pasti melakukannya. Kalau Tuhan berbicara seperti kita berbicara, ya di atas ya, tidak di atas ya, tidak. Kita harus menepatinya. Oh, itu tulisannya jelas ya kan. Tuh. Ya, itu di Bilangan 23 ayat 19. Oke, tapi saudara udah bagus, udah berusaha. Tapi kelihatannya nggak kelihatan ya, menepatinya ya. Oke, poin yang keempat. Saudara lihat saudara di sini, blessing-nya terlalu besar, ya kan? Ya, aku akan memulihkan engkau. Waduh, dipulihkan ini begini nih ceritanya, saudara-saudara. Ya, Tuhan itu yang berperang ganti kita. Tuhan itu akan memberikan umurmu panjang asal engkau rendah hati, yaitu hormati ayahmu dan ibumu. Yang ketiga adalah Tuhan itu akan melakukan dan menepatinya. Saudara-saudara, setiap apa yang difirmankan Tuhan dan setiap apa yang dibicarakan oleh Tuhan. Jadi ini dia perjanjian dalam Alkitab. Dia pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, haleluya. Dia perjanjian Allahku punya. Nah, kalau badanmu itu apes. Do you know apes? Apa ya apes ya? Sial. Periksa diri. Ya, jangan periksa Tuhan, periksa diri. Apa yang salah di dalam kehidupan kita? Ya, periksa diri. Ya. Mari kita lihat poin yang keempat.
Pertama tadi poin yang 10, kemudian poin ke-1, poin kedua, poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kita. Negeri yang diinjak jadi gemetar dan takut. Seperti janji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji. Jadi saudara-saudara, enak kan? Tidak ada yang dapat bertahan menghadapimu. Saudara mau ketemu sama aja siapa saja, tidak ada yang dapat bertahan menghadapimu. Saudara mau ngadepin siapa? Saudara, ini janji Tuhan. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapimu. Sudah kelihatan? Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kita. Asal engkau rendah hati. Asal engkau berdoa. Akui di dalammu aku bisa. Jangan doanya Tuhan mampusku, mampus matiku. Nah, no. Tapi aku memang gak bisa apa-apa, tapi di dalam engkau aku bisa apa-apa. Saudara-saudara, sampai cari wajahnya Tuhan. Sampai ketemu Tuhan. Sampai badannya seger. Ya, kemudian Tuhan pasti ngomong, berbaliklah. Ya, walaupun itu lewat hati nuranimu. Jangan minta yang spektakuler. Yang kecil-kecil aja engkau lakukan. Nanti Tuhan akan memberikan penglihatan, memperdengarkan suaranya, apapun. Apa yang dimiliki Tuhan, Tuhan akan nyatakan kepadamu. Tapi jangan milah-milah. Aku pengen itu Tuhan, kepengen ini. Enggak, no. Rendah hati. Ya. Oke. Tadi sampai poin ke-4. Poin ke-5. Tuhan berjalan. Ya, Tuhan berjalan. Menyertai, tidak akan membiarkan, meninggalkan. Jangan takut dan jangan patah hati. Poin 4 itu sama siapa saudara? Sama Musa. Tuhan ngomong sama Musa. Ya. Kemudian poin yang ke-5, Tuhan akan berjalan. Tadi poin 3 sudah ya? Poin 4? Sudah. Itu poin 4 itu siapa saudara? Tuhan bicara sama Musa. Poin ke-5, Tuhan berbicara kepada Musa. Tetapi ini untuk Yosua. Tuhan bicara kepada Musa, kemudian Musa bicara kepada Yosua. Tuhan berjalan, menyertai. Tuhan itu akan berjalan di depan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, betul saudara? Syaratnya apa? Jangan takut dan patah hati. Ini Tuhan bicara kepada Musa untuk Yosua. Yosua itu penggantinya Musa. Musa dipensiun sama Tuhan. Kenapa dipensiun? Karena dia kurang taat sama Tuhan. Dibilang batu itu nggak boleh dipukul, tapi batu itu dipukul. Sambil marah sama bangsa Israel. Nah, Tuhan langsung pensiun. Jadi kalau sama firman Tuhan itu mesti tepat, saudara, dilakukannya. Ya, jangan sedikit menceng kiri, menceng kanan, dipensiun sama Tuhan. Kalau dipensiun diganti siapa?
sama Yosua. Ya. Jadi jangan miring-miring, saudara. Yang lempeng-lempeng aja. Tuhan berjalan menyertai. Tidak akan membiarkan, meninggalkan. Yang penting syaratnya apa? Jangan takut. Jangan patah hati. Ya saudara, ini penting saudara. Kalau saudara takut, itu berarti tinggi hati. Betul saudara? Kalau saudara takut, berarti saudara itu, kalau saudara takut dan patah hati, itu artinya saudara sombong. Bisa nangkep nggak saudara? Tahu nggak kalau saudara takut? Ya, tadi waktu sama si Musa juga, saudara-saudara, dikatakan poin 4, jangan gemetar dan takut. Itu syaratnya. Jangan gemeteran, jangan takut. Gemetaran takut itu apa saudara? Kalau saudara mengandalkan diri sendiri. Artinya tinggi hati, tidak rendah hati. Sampai di sini paham saudara? Ya, jadi kalau saudara gemetaran, takut, ya, saudara itu yang poin 4, poin 5, takut, patah hati. Udahlah. Patah hati tahu kan saudara? Udah dah, nggak bisa apa-apa saya. Udah nggak ada semangat, nggak ada gairah. Itu namanya orang tinggi hati. Itu artinya tidak rendah hati. Artinya mengandalkan diri sendiri. Tuhan mau supaya kita mengandalkan sumber kehidupan itu, yaitu Allah. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Ya saudara-saudara, jangan andalkan orang. Sebodoh-bodohnya kita, jangan andalkan orang. Setidak bisa-bisanya kita, jangan andalkan orang. Wah, kalau gitu saya berdoa aja. Saya andalkan Tuhan, saya andalkan Tuhan. Hinarala masaka, aku andalkan Engkau. Hinokuro loko niarala sangka, aku andalkan. Enggak. Saudara lihat, kita tidak boleh mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan gimana? Nah, ini saya kasih contoh. Di kantor kami itu dari 7:30 sampai 8:30 itu saya adakan pendidikan untuk asuransi. Kenapa? Supaya saya tidak boleh andalkan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Atau saudara-saudara, kita harus andalkan Tuhan melalui semua orang. Paham ya saudara ya? Ini aplikasinya. Ya, aplikasinya itu. Ya, enggak boleh kita ngandalkan si A, kita ngandalkan si B, nanti si A sama si B, si C jadi Tuhan. Ya, kita harus andalkan Tuhan. Nanti yayasan juga saya perlakukan sama. Ya kan? Nanti kalau sudah mulai ada yayasan yang sudah berjalan bersama-sama, saya juga lakukan sama. Ya, saya lakukan training, ya, kemudian berlomba-lomba, ya. Jadi kenaikan gaji tergantung dari pekerjaannya dia berhasil atau tidak, dari aktivitas kepribadiannya dia, tapi dari apalagi saudara pertumbuhan
knowledge-nya dia. Ya. Jadi kita semua dipacu. Untuk apa saudara? Ini supaya kita tidak mengandalkan manusia. Ya. Kalau mau kabur, silakan kabur. Ya. Jangan andalkan Nah, andalkan siapa? Tuhan. Ya, begitu ceritanya ya. Amin ya saudara ya. Gitu ceritanya ya. Oke. Poin keberapa sekarang? Poin yang ke-6. Kelihatannya poin 6 sudah tidak mungkin. Ini Tuhan berbicara kepada Yosua. Poin ke-7 ke Yosua. Poin ke-8 adalah ke Yosua. Poin yang ke-9 adalah Yosua. Ini bukan Yosua yang lain-lain. Tapi Yosua anak saya yang kedua. Bukan. Tapi ini Yosua di dalam Alkitab. Penggantinya siapa? Musa ya. Tapi Yosua juga nanti akan menggantikan juga ya kan. Bareng-bareng sama Kokoh. Haleluya. Oke. Mari kita bangkit berdiri.